Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Ini video pertama yang dimana kita akan membahas narsistik lebih jauh. Ya, gue udah pernah membahas tentang narsistik di dalam lingkup keluarga disfungsional. Tetapi mulai video ini kita akan membahas narsistik lebih jauh lagi, yaitu narsistik secara keseluruhan atau narsistik di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, kita akan bahas bagaimana mereka memperdaya orang lain, bagaimana mereka misalnya memperangkap korbannya, bagaimana mereka memilih korbannya, bagaimana mereka memanipulasi korbannya, bagaimana interaksi-interaksi yang mereka lakukan. Tetapi untuk video ini, gue baru mau memperkenalkan kepada kalian bagi yang belum tahu, gitu ya. Bahkan karena mungkin sudah banyak yang tahu bahwa narsistik itu ada dua, yaitu overt narsistik dan covert narsistik. Oke. Untuk yang belum tahu, overt narsistik itu adalah narsistik di mana kita bisa melihat gitu ya sesuatu narsistik yang biasanya kita pikirkan lah orang-orang yang punya arogansi tinggi ya, orang-orang yang misalnya sangat egois gitu, sangat ingin memanipulasi orang lain dan kita bisa lihat itu ya, mereka adalah narsistik yang sangat terlihat gitu ya, yang biasanya kita pikirkan. Tetapi selain overt narsistik, ada juga yang namanya covert narsistik. Nah, covert narsistik inilah di mana seseorang punya sifat narsistik, tetapi dia bisa bermain dengan lebih halus. Dia bisa menyembunyikan kenarsistikan dia bisa memperangkap korbannya dengan lebih mematikan. Ya, dimana kita akan bahas lebih lanjut gitu. Tapi gue mau kasih tahu kalian di video ini mengapa seorang covert narsistik jauh lebih berbahaya dari seorang overt narsistik. Jadi begini guys ya, semakin lama seseorang itu kan semakin ahli dalam melakukan apa yang dia latih. Ya, oke. Seorang overt narsistik semakin lama sifat narsistiknya semakin kelihatan. Dalam arti arogansinya semakin kelihatan, ya, egoisme semakin kelihatan, ya. Kemauannya untuk mengeksploitasi orang lainnya lebih kelihatan, arogansi, sifat mau menang sendirinya semakin kelihatan. Sehingga biasanya circle mereka atau korban-korban mereka itu biasanya semakin menyempit. Ya, kenapa? Karena orang semakin lama semakin tahu sifatnya dia. Sehingga mereka semakin lama semakin kesulitan untuk mencari korban. Gitu. Nah, ini mengapa overt narsistik ini, kalau kalian lihat ya, mereka biasanya sangat dominan sama keluarganya, terutama anak-anaknya. Mengapa? Karena circle mereka itu semakin mengecil di luar sana. Karena orang semakin lama semakin nggak mau berinteraksi dengan mereka. Karena sifat narsistik mereka itu semakin lama semakin kelihatan. Nah, sekarang bedanya dengan covert narsistik. Covert narsistik ini semakin lama mereka semakin pintar menyembunyikan kenarsistikan mereka. Semakin lama, mereka semakin pintar memanipulasi orang lain. Mereka semakin pintar mencari tahu caranya, waktu yang tepat untuk bereaksi, bagaimana memancing orang lain, bagaimana memerangkap korbannya. Itu yang mengapa seorang covert narsistik semakin lama semakin berbahaya. Sebagai contoh ya, kalian pernah nggak lihat pasangan gitu ya, salah satu dari mereka mengabuse pasangannya sedemikian parah, kita akan katakan itu si narsistik gitu ya. Kemudian ketika akhirnya mereka berpisah, yang anehnya adalah yang jadi korban itu kan memang biasanya mereka sangat trauma ya, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pasangan baru ya, karena mereka punya trauma. Yang anehnya yang menjadi pelaku si narsistik ini, mereka bisa dengan gampangnya bisa mendapatkan pasangan kembali. Ya. Itu kan sebenarnya menyalahi logika. Yang jahat kok bisa malah gampang mendapatkannya. Mengapa? Karena mereka semakin lama, mereka terus belajar dari interaksi yang mereka lakukan. Dan mereka semakin tahu apa yang harus mereka lakukan untuk memikat orang lain, untuk menjadi korbannya. Itu mengapa seorang narcissistic abuse itu, pelaku narcissistic abuse itu bisa dengan gampangnya mendapatkan korban baru dan pasangan baru. Bahkan kadang-kadang sebelum mereka berpisah pun dia udah bisa dapat pasangan baru. Dan yang lebih anehnya lagi ya, yang sesuai, maksudnya yang mungkin tidak nyangkut dengan logika kita, korbannya itu sendiri terkadang bisa kembali
kepada si pelakunya itu. Si pelakunya itu bisa dengan hebatnya memanipulasi kembali si korban itu untuk masuk ke perangkap si narsistik itu kembali. Mengapa? Karena ya mereka semakin lama semakin pintar memanipulasi. Mereka bisa berkata bahwa, oh aku sudah berubah, aku sudah belajar dari kesalahanku yang dulu, ya kan misalnya begitu. Dan kita yang melihat dari luar, kita merasa aneh mengenai bahwa si korban yang sudah di-abuse sedemikian rupa bisa terperangkap kembali ke si narsis tersebut. Itulah mengapa cover narsis itu sangat berbahaya. Dia bisa selalu mendapatkan korban baru karena seiring waktu, semakin lama, dia semakin pintar memanipulasi orang lain. Di video-video berikutnya, kita akan bahas lebih jauh tentang cover narsistik ini. Apa saja strategi yang mereka pakai, ya, ciri-cirinya mereka, dan apa yang terjadi ketika kita berinteraksi dengan mereka. Sampai jumpa di video selanjutnya.